Miracle. Bayangkan ada sebuah kebenaran yang tak tertulis dalam kitab suci manapun. Ia tidak diumumkan dari mimbar, tidak diajarkan oleh imam, dan tak pernah menjadi bagian dari doktrin resmi. Ia bersembunyi di balik simbol-simbol kuno, tersembunyi dalam bisikan mimpi, dan hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mencarinya. Kebenaran itu disebut gnosis, pengetahuan rahasia tentang asal-usul jiwa, tentang realitas di balik dunia yang tampak, dan tentang jalan pulang yang hanya bisa ditemukan dengan kesadaran, bukan dengan iman buta. Namun, dalam sejarah kekristenan awal, mereka yang menyimpan pengetahuan ini, kaum Gnostik, tidak disambut sebagai pencari cahaya. Mereka dicap sebagai pembangkang, pemalsu ajaran, bahkan ancaman bagi jiwa. Mengapa? Apa yang membuat ajaran mereka begitu mengguncang hingga harus dibungkam, naskah-naskahnya dibakar, dan nama mereka dihapus dari sejarah resmi gereja? Dalam episode kali ini, kita akan membuka kembali lembaran-lembaran yang telah lama tersembunyi itu. Kita akan menelusuri akar dari konflik antara dua dunia, dunia otoritas institusional dan dunia kesadaran individual. Kita akan menyelami kosmologi mereka yang radikal tentang dunia sebagai penjara yang diciptakan oleh Tuhan palsu, dan tentang Yesus sebagai pembawa kunci untuk melarikan diri. Ini kisah tentang sebuah kebenaran-kebenaran yang pernah dibungkam. Rahayu, salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle. Jika Anda siap untuk bertanya lebih dalam dari apa yang pernah diajarkan, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena perjalanan kita menuju pengetahuan yang hilang dimulai saat ini. Pertama, Gema dari Nag Hammadi. Selama hampir 2 milenium, pengetahuan kita tentang kaum Gnostik hampir seluruhnya berasal dari tulisan para penentang mereka. Meptratik seperti Uskup Irenaeus dari Lyon yang menggambarkan mereka sebagai kaum bidah yang sesat. Teks-teks asli mereka dianggap telah musnah ditelan zaman, hingga sebuah keajaiban terjadi. Di dekat kota Nag Hammadi, Mesir, seorang petani lokal bernama Muhammad Ali Al-Samman secara tidak sengaja menemukan sebuah guci tembikar besar yang tersegel saat sedang menggali tanah. Di dalamnya, ia menemukan 13 bundel papirus kuno yang terikat kulit. Tanpa menyadari nilainya, beberapa lembar naskah itu bahkan sempat digunakan oleh ibunya untuk menyalakan api tungku. Namun, sisa naskah yang selamat akhirnya jatuh ke tangan para ahli. Penemuan ini mengguncang dunia. Inilah perpustakaan Nag Hammadi, koleksi dari 52 teks Gnostik yang telah lama hilang, termasuk Injil Thomas, Injil Filipus, dan Injil Kebenaran. Untuk pertama kalinya, dunia bisa mendengar suara kaum Gnostik secara langsung, bukan melalui filter musuh-musuh mereka. Dan apa yang mereka suarakan adalah sebuah visi spiritual yang begitu dalam dan berbeda. Babak kedua, arsitek penjara kosmik, mitos Demiurge. Untuk memahami Gnostisisme, kita harus memahami mitos penciptaan mereka yang radikal. Berbeda dengan ajaran ortodoks, mereka tidak percaya dunia material ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Sebaliknya, dunia adalah sebuah kesalahan, sebuah penjara yang megah. Menurut mitos mereka, pada mulanya hanya ada sumber ilahi tertinggi yang tak terlukiskan. Dari sumber ini, muncullah serangkaian entitas ilahi yang lebih rendah, yang disebut Aion, yang bersemayam di alam spiritual penuh cahaya, yang disebut Pleroma. Salah satu Aion termuda bernama Sophia atau Hikmat, karena hasratnya untuk mengenal sang sumber, jatuh dari Pleroma. Dalam kejatuhannya, ia secara tidak sengaja melahirkan sesosok makhluk. Tanpa sepengetahuan pasangannya, makhluk ini terlahir dalam ketidaktahuan akan alam cahaya di atasnya. Ia buta terhadap sumber ilahi yang sejati.
Karena kesepian dan kebodohannya, ia menyatakan, "Akulah Tuhan, dan tidak ada Tuhan lain selain Aku." Makhluk inilah yang disebut Sang Demiurge, atau dalam beberapa teks disebut Yaldabaoth. Dialah arsitek yang menciptakan dunia fisik dan tubuh manusia, sebuah ciptaan yang tidak sempurna, yang penuh dengan penderitaan, pembusukan, dan kematian, sebagai cerminan dari ketidaksempurnaan penciptanya. Namun, saat menciptakan manusia, Sang Demiurge secara tidak sadar meniupkan ke dalamnya percikan cahaya ilahi yang diwarisinya dari ibunya, Sophia. Percikan inilah yang disebut pneuma, roh sejati kita yang berasal dari sumber ilahi, yang kini terperangkap dalam penjara daging ciptaan Sang Demiurge. Babak ketiga, Sang Pembawa Cahaya dan Kunci Rahasia. Dalam pandangan Gnostik, tujuan hidup manusia bukanlah untuk menyembah Sang Pencipta dunia ini, Demiurge, melainkan untuk bangun dan mengingat asal-usul ilahi kita. Dan untuk membangunkan kita dari tidur di dunia ilusi ini, Sang Sumber Ilahi mengirimkan seorang utusan, seorang pembawa cahaya pengetahuan. Sosok inilah yang mereka kenali dalam diri Yesus. Yesus bagi kaum Gnostik bukanlah penebus dosa, melainkan seorang guru spiritual yang membawa gnosis, pengetahuan rahasia, untuk membebaskan percikan cahaya di dalam diri. Ajarannya bukanlah untuk diimani secara buta, tetapi untuk dialami secara langsung. Dalam Injil Thomas, salah satu temuan Nag Hammadi, Yesus berkata, "Kerajaan itu ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Ketika engkau mengenal dirimu, maka engkau akan dikenal. Jika engkau tidak mengenal dirimu, engkau hidup dalam kemiskinan." Perhatikan penekanannya, mengenal dirimu. Keselamatan adalah sebuah proses pencerahan batiniah, bukan ketaatan pada hukum eksternal. Babak keempat, pertarungan demi jiwa manusia. Ajaran seperti ini tentu saja menjadi ancaman langsung bagi struktur gereja proto-ortodoks yang sedang berkembang. Jika setiap individu bisa mengakses kebenaran ilahi secara langsung melalui pengalaman batin, maka apa gunanya hierarki gereja, para imam, dan sakramen-sakramen yang mereka kelola? Jika dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang lebih rendah, maka seluruh narasi penciptaan dalam Perjanjian Lama menjadi problematis. Inilah awal dari perang spiritual. Para bapak gereja seperti Irenaeus dengan gigih menyerang kaum Gnostik, menyebut mereka bidah dan menuduh mereka memutarbalikkan ajaran sejati. Saat kekristenan menjadi agama negara di Kekaisaran Romawi, perburuan terhadap teks-teks Gnostik pun dimulai. Naskah-naskah mereka dibakar dan para pengikutnya diasingkan. Narasi tunggal dari kelompok pemenang pun ditetapkan sebagai ortodoksi. Sementara suara-suara lain, termasuk suara kaum Gnostik, dibungkam dan dihapus dari sejarah. Babak kelima, Gema Gnostik di zaman modern. Meskipun dibungkam, gagasan-gagasan Gnostik tidak pernah benar-benar mati. Ia terus muncul dalam berbagai bentuk, dari gerakan mistik di abad pertengahan hingga psikologi modern. Psikoanalis Carl Jung misalnya sangat terinspirasi oleh mitologi Gnostik. Ia melihat kisah tentang Demiurge dan percikan cahaya sebagai cerminan dari dinamika jiwa manusia, pertarungan antara ego dan diri sejati, self. Proses mengingat dalam Gnostisisme bagi Jung adalah sama dengan proses individuasi, yaitu perjalanan menjadi diri sendiri yang utuh. Gema Gnostik juga secara mengejutkan muncul dalam budaya populer modern. Gagasan bahwa dunia yang kita tinggali adalah sebuah ilusi atau simulasi yang diciptakan oleh kekuatan lain. Seperti dalam film The Matrix adalah sebuah pengulangan modern dari mitos Gnostik kuno tentang penjara Sang Demiurge. Panggilan untuk bangun dan melihat kebenaran di balik tirai adalah panggilan Gnostik yang abadi.
Menjadi gnostik hari ini bukanlah tentang menerima mitologi kuno secara literal. Sebaliknya, ia adalah tentang menyerap semangatnya, keberanian untuk meragukan realitas yang disajikan, kerendahan hati untuk mencari kebenaran di dalam diri, dan kekuatan untuk menyadari bahwa jalan spiritual sejati adalah perjalanan personal yang tak bisa diseragamkan. Kaum gnostik telah dibungkam, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan tetap hidup, menggema dalam jiwa setiap pencari sejati. Siapakah aku sebenarnya di balik semua nama dan peran ini? Apakah dunia ini nyata atau hanya bayang-bayang dari sesuatu yang lebih dalam? Dan dari mana datangnya kerinduan mendalam ini untuk pulang? Mereka dianggap sesat karena mereka memilih untuk tidak tunduk pada otoritas luar. Mereka dianggap berbahaya karena mereka tidak takut melihat ke dalam kegelapan dunia material dan menemukan percikan cahaya ilahi di sana. Suara mereka mungkin telah diredam, tetapi bisikannya tak pernah benar-benar lenyap. Bisikan yang terus mengingatkan kita bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang diwariskan, melainkan sesuatu yang diingat dari kedalaman jiwa. Rahayu.